Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innad dina indallahil Islam. Qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Para ustadz, para kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang kami sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung di tempat ini. Malam ini merupakan yang pertama kali saya datang dan menginjakkan kaki di tempat ini. Oleh sebab itu ya kita sedikit taruh dulu. Sebagaimana kita lihat, nama saya Insan LS Mokoginta, Insan Latif Syaukani Mokoginta. Dulunya saya Kristen, ya, Kristen saya Katolik dulunya. Nama baptis dulu saya itu Wenceslaus, ya. Saya lahir di Manado tanggal 8 September tahun 49 dan tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, ya. Ya, ini status nikah, ini nomor telepon, rumah, HP. Ya. Ada website, email saya, ya. Mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan, ya. Konsultan dalam arti khusus yaitu kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani bersama teman-teman. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Di mana? Dekat sini malah, Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, bisa ditonton seperti apa mereka menghujat Islam, Quran, kemudian ditangkap polisi, disidang, dipenjara 41 orang. Ini satu kasus yang sangat besar, cuma tidak diekspos karena sangat berbau sara. Tapi yang paling sering kami tangani, boleh dikata hampir setiap hari, itu kasus-kasus seperti orang-orang yang terlanjur menikah beda agama. Tapi ternyata yang lebih banyak justru pacaran beda agama. Jadi pacaran beda agama merupakan salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di kalangan muda-mudi. Banyak orang tua kita nggak sadar anak-anak mereka SMA sederajat, apalagi mahasiswa, ternyata punya hubungan dengan orang non muslim. Apalagi dapat pacar orang Batak, Ambon, Manado, ya kan? Ini sulit sekali untuk diajak masuk Islam. Kalau tidak diantisipasi, banyak akhwat-akhwat kita yang sering jadi sasaran pemurtadan. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu hadirin sekalian
mungkin punya teman, kenalan, tetangga ada kasus seperti itu, bisa hubungi saya, telepon saya. Insya Allah saya akan memberikan solusi supaya yang Kristen ini masuk Islam. Kristen, karena ya, keahlian saya sebenarnya di bidang itu, lebih spesialisasi di bidang itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Itu saya ajari, ya. Saya ajari di mana-mana. Cukup 2 hari ikut pelatihan saya. Insya Allah kita bisa mengalahkan pendeta misionaris penginjil kapanpun, siapapun dan dimanapun. Nah, ini banyak yang mendaftar untuk ikut training 2 hari. Kemudian saya di GPMI di Dewan Dakwah Depok, ya, ada pusat dakwah Islam dengan Yayasan Birrul Walidain. Kemudian saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, seluruh Indonesia, ya, kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Alhamdulillah malam hari ini ada di sini di Kediri. Dan terakhir saya penulis buku, saya nulis buku. Selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku sekitar 53 judul. Dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak non-muslim masuk Islam. Dan juga ada CD, DVD debat saya dengan berbagai pendeta. Terakhir saya mendebat pendeta mantan ustadz, ya, ustadz benaran, lulusan Universitas Muhammadiyah lagi, coba di Solo, Surakarta, murtad jadi pendeta. Dia hari ini menjadi orang nomor wahid tukang hujat Islam di Indonesia. Ini orang yang darahnya sudah sangat halal, orang seperti ini sebenarnya. Tapi ini juga sudah kami laporkan ke polisi, ya, walau alam kapan mau ditangani gitu. Dan buku-buku VCD saya ini ada, saya bawa tetapi hanya sebagian kecil. Kalau buku dan VCD saya jumlahnya ada lebih 75 judul. Saya bawa di sini mungkin sekitar 15 judul apa 20 kira-kira, ya, karena bawa buku itu berat. Dan naik pesawat bawa buku itu aja saya sudah kelebihan 80 kilo, itu lebihnya aja 80 kilo itu. Oke, itu sekedar taruh kita di malam hari ini. Biasanya saya suka menawarkan tema, ya. Dan tema-tema saya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah. Kenapa? Karena latar belakang saya juga berbeda. Maka tema-tema saya ya seperti ini. Samakah Isa alaihissalam dalam Quran dengan Yesus dalam Injil? Mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran? Atau orang Kristen ya Alkitab. Alkitab 100% wahyu Allah. Kalau Quran katanya buatan Muhammad kan, kata begitu. Gitu kan kata mereka. Benarkah Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Kenapa orang Kristen sulit masuk Islam? Karena mereka merasa Yesus sudah begitu baik. Mana ada orang katanya seperti Yesus, sampai-sampai dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa mereka. Sehingga mereka kalau pindah agama takut kualat katanya. Ya sudah dijamin pasti masuk surga, kok pindah ke agama Islam? Katanya Islam masih serba insya Allah kata mereka seperti itu kan. Nah ini tema-tema kita seperti ini dan masih ada, ya. Inilah tema yang pada dasarnya Bapak dan Ibu boleh memilih salah satu atau dua gitu, kalau memungkinkan. Karena saya melihat ini tidak ada tema yang dipilih rupanya, ya. Saya nggak tahu tema apa yang mau dibahas, tapi
tema-tema saya semuanya ini berhubungan antara perbandingan agama lah gitu, perbandingan agama. Nah, hadirin, dilihat tema-tema ini semua kan ya, khusus dakwah kepada orang non muslim. Berdakwah kepada orang non muslim itu sebenarnya merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita tunaikan. Tapi sangat sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Bahkan dalam Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang yang diberi Alkitab ini masuk Islam supaya mereka mendapat petunjuk. Ya, surat 3, surat Ali Imran ayat 20, surat Ali Imran ayat 64 juga. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, suruh mereka masuk Islam, kembali kepada kalimat tauhid agar supaya mereka bisa selamat dunia akhirat. Tapi sangat sedikit yang mau mendakwakannya. Bahkan terkadang ada orang mengatakan begini, untuk apa kita berdakwah kepada orang non muslim? Lihat, ini orang Islam banyak kan? Nih, Islam aja banyak, ngapain repot-repot kita berdakwah kepada orang non muslim? Ngapain repot-repot kita mengajak non muslim masuk Islam gitu? Islam aja banyak kok gitu. Nah, ini kekeliruan loh. Ini satu kekeliruan yang fatal. Kenapa? Memangnya Nabi kita ini diutus hanya untuk orang Arab? Memang Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Islam doang? Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Surat apa itu? Ayat berapa? Ingat? Itu surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat ke-21. Ayatnya 107. Bahkan di dalam ayat lain, dalam surat lain, ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsara nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu surat Saba. Surat Saba surat ke-34 ayatnya 28. Ini surat 34 ayat 28. Nah, ini berarti Rasulullah kita ini diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Berarti kesimpulannya misi Rasulullah SAW kita ini diutus untuk semua manusia. Jadi Islam ini harus kita dakwahkan kepada siapa saja, tidak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Karena memang itulah misi, tugas beliau, apalagi sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Apalagi Quran mengatakan kan, inna dina indallahil Islam, kan dibacakan dalam mukaddimah tadi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi kan? Surat 3 ayat 19. Bahkan di ayat lain surat 3 ayat 85 tadi saya bacakan dalam mukaddimah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya,
Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Berarti sama aja kesimpulannya, selain pada Islam tidak diterima, tertolak, bahkan mereka akan mendapat azab Allah. Nah, kalau begitu berarti selain daripada agama Islam semua kafir, semua bakal masuk neraka. Kata Quran, bukan kata saya. Nah, oleh sebab itu minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non muslim, kita tahu mereka itu dijamin pasti masuk neraka kok. Kenapa kita biarkan? Ya kan? Sudahkah kita mendakwakan Islam ini kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat? Nah, ini sangat sedikit yang mau berdakwah, mengajak non muslim masuk Islam. Bahkan lebih getol mereka, lebih getol orang Kristen mengkristenkan orang Islam. Hadirin, secara kuantitas di Indonesia ini lebih banyak orang Islam masuk Kristen ketimbang orang Kristen masuk Islam. Secara kualitas memang kita lebih baik. Artinya orang Kristen yang masuk Islam itu walaupun tidak banyak tapi yang pintar-pintar. Tapi kuantitas dia lebih banyak. Kenapa? Ya kenapa? Banyak yang bodoh-bodoh ini yang masuk ke Kristen kan? Tapi tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kalau kuantitas jumlah dia lebih banyak, nanti Kristen tuh naik populasinya, Islam turun, akhirnya satu saat 50-50. Jadi ini perbandingan terbalik. Di luar negeri, Eropa, Amerika dan negara barat lainnya itu justru perkembangan Islam amat sangat luar biasa. Sementara Indonesia termasuk negara di dunia yang paling berhasil mereka lakukan kristenisasi. Jadi kalau tidak diantisipasi, satu saat Indonesia nanti jadi mayoritas Kristen, Eropa, Amerika jadi mayoritas Islam, ya kan? Ini sangat mungkin. Banyak bukti-bukti kan, di Spanyol dulu mayoritas Muslim, sekarang habis mayoritas Kristen. Dulu di Filipina 90% Muslim abad 16, sekarang tinggal 10% aja nggak ada loh. Habis itu tinggal di Pulau Mindanao masih dikejar-kejar, dia bilang teroris dan sebagainya. Indonesia ya, tahun 1950 Indonesia itu 99% Muslim. Tahun 98 era kejatuhan Pak Harto, Indonesia tinggal 89% Muslim. Sekarang era reformasi ya, Muslim di Indonesia tinggal lebih kurang 73% loh. Banyak orang nggak percaya, oh nggak mungkin katanya. Lihat ya, banyak majlis-majlis taklim bermunculan, banyak hijaber bermunculan. Ya betul, tapi yang mereka nilai, mereka lihat itu di perkotaan. Sementara kristenisasi ini terjadi di pedesaan, di pedalaman, ya kan? Banyak sekali di kampung-kampung Jawa Tengah itu dulu mayoritas Islam jadi mayoritas Kristen. Ketika saya dakwah di Jawa Tengah sangat luar biasa. Ada satu kampung tinggal satu kakak yang Muslim, ada tinggal 4, tinggal 7, pada masuk Kristen. Ya kenapa ini hal terjadi? Ya. Apa yang menyebabkan pemurtadan begitu hebat terjadi? Ya karena intinya sebenarnya satu, karena umat Islam tidak mau menjadikan Quran sebagai satu-satunya petunjuk gitu kan. Padahal Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya kan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan.
Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dikawal malaikat kan. Untuk apa? Dijadikan petunjuk bagi manusia. Berapa persen umat Islam yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk? Sangat sedikit sekali. Kalau umat Islam baca Quran paham artinya, itu jangankan murtad, berbuat dosa kecil aja kita mikir sebenarnya. Hadirin, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Nah, ini satu contoh saya bilang tadi kan, ketika saya dakwah di Jawa Tengah, ya, di Kampung Butukido, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, tinggal 4 kakak yang Muslim. Gunung Merbau, Surojadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, tinggal 7 kakak yang Muslim. Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, tinggal 1 kakak yang Muslim. Bahkan dia datang sendiri ke depan saya. Pak, tinggal saya sendiri yang Muslim, semua sudah masuk Kristen di kampung saya. Itu pun saya mau dikasih uang 20 juta loh, kalau saya ambil habis. Jawa Barat, Kertajaya 350 orang murtad, Sindang Jaya 1185, Sindang Sari 1050, Desa Cikembar sampai Gunung Halu, ini orang Sunda, semua sudah masuk Kristen. Di kota Solo, di tengah kota Solo, Kampung Jebres, ada 11 RT, 2 RT sudah Kristen semua, padahal dulu semua Islam. Nah, ini baru salah satu contoh kecil, beberapa contoh kecil, sementara kristenisasi ini terjadi di seluruh Indonesia. Pulau Jawa aja mereka berhasil melakukan kristenisasi itu dalam jangka waktu beberapa puluh tahun. Indonesia bisa 50-50 karena rencana kristenisasi ini tahun 2030 itu Indonesia harus 50-50, ya kan? 2030 kan tinggal berapa? 13 tahun. Ya mungkin saja tidak tercapai, tetapi jangan-jangan tadi 73 tinggal 63%, turun-turun terus, ini berbahaya. Apa yang terjadi kalau sampai mereka mayoritas? Lihat di Ambon, terbantai kita, sedang sholat id diserang pakai tombak, pakai kelewang, kita cuma bawa sejadah mau kena. Bagaimana banyak yang mati? Poso, ya, anak-anak pesantren itu dipotong kayak ayam, dibunuh-bunuh semua. Kenapa? Karena mereka mayoritas. Tolikara sedang sholat id kan, diserang, dibubarin, bahkan masjidnya dibakar. Kenapa begitu? Karena mereka mayoritas, ya kan? Jadi di mana ada mereka mayoritas itu tidak ada toleransi. Toleransi itu cuma slogan, klise, bahasa-bahasa klise. Sekarang mereka bilang oh toleransi, rukun, damai. Iya, karena mereka minoritas di sini. Ya kan? Kan minoritas mereka, kita harus rukun, damai, toleransi. Tapi giliran mereka mayoritas, habis kita dibantai. Coba kalau nanti 50 tahun akan datang atau 100 tahun itu akan datang, kita semua mungkin sudah mati, tapi kasihan nasib anak cucu generasi kita, mereka yang akan terbantai loh kalau sampai 50-50, apalagi lebih. Makanya kita harus berbuat. Bagaimana caranya mengembalikan Indonesia ini menjadi muslim 90% lagi seperti zaman dulu? Itu bagaimana caranya? Ini yang perlu kita. Makanya saya menatar keliling-keliling Indonesia, menatar kader-kader yang bisa berdakwah kepada mereka sebanyak mungkin. Nah, hadirin, kenapa umat Islam mudah dimurtadkan? Pertama, karena lebih banyak umat Islam itu awam dari paham.
Itu diakui itu kan. Lebih banyak umat Islam awam daripada paham. Di pedesaan pedalaman itu banyak umat Islam awam semua. Kalau baca Quran paling tinggi dia lancar baca, tapi dia tidak pernah tahu artinya, ya kan? Bahkan Quran ada terjemah aja belum tentu ada di kampung-kampung. Coba perhatiin, Quran gundul semua. Katanya jangan baca artinya, kalau mau baca bisa tersesat. Ya bagaimana kita bisa paham Quran kalau artinya kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya kalau kita baca tanpa dimengerti. Itu orang di pedalaman, awam ini bukan berarti hanya orang desa, pedalaman, pinggiran, tidak. Awam itu menyeluruh. Di perkotaan juga banyak orang Islam awam. Walaupun kalian dia mentereng kaya raya, S1, S2, S3, doktor, banyak awam itu. Iya, secara ekonomi iya jago hebat dia, tapi pemahaman tentang Islam Indonesia banyak awam. Coba maaf saja, coba kira-kira kalau presiden kita dikasih Quran bisa baca nggak kira-kira dia? Hah? Bisa nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak bisa. Saya yakin kalaupun bisa paling terbata-bata lah kira-kira gitu Pak ya. Bu Megawati kasih Quran, ini presiden-presiden dulu kira-kira bisa baca nggak? Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berulang-ulang salah terus ya kan? Di YouTube kan beredar itu kan, rame kan? Untuk ucap itu aja nggak bisa loh, berulang-ulang salah terus. Apalagi bisa baca Quran? Itu orang nomor 1 lah, pemimpin tertinggi kan? Nggak bisa. Apalagi di orang kampung, di pedesaan kan? Coba, memang tuh orang anggota DPR, MPR itu orang-orang pejabat-pejabat semua eselon 1, 2, S1, S2, S3 memang sudah jago-jago baca Quran. Oh, menurut saya lebih banyak mereka awam daripada paham. Ya Pak ya, lebih banyak awam. Bahkan pernah ada yang terjadi, Menteri Pendidikan, pernah ini kisah nyata, Menteri Pendidikan dia berkunjung ke satu pesantren, terus ustadznya memperkenalkan kepada menteri ini anak-anak ini yang kecil-kecil kan sudah hafiz, sudah hafal 30 juz. Apa kata menteri? Luar biasa ya, masih berapa juz lagi katanya. Lah gimana kira-kira itu? Menteri Pendidikan sudah ustadznya banggakan anak-anak kecil sudah habis 30 Quran, ditanya hebat juga, hebat, bagus sekali, hebat, masih berapa lagi yang belum katanya. Ya ilah, Menteri Pendidikan aja enggak tahu Quran itu ada berapa juz, ya kan? Jadi awam ini, aduh, orang beranggapan awam itu orang-orang miskin di pedesaan pedalaman kan? Padahal justru orang-orang pinter ini, kalau orang di pedesaan pedalaman awam wajar ya Pak ya, wajar. Tapi kalau S1, S2 punya pejabat, eselon 1, 2, punya pejabat-pejabat tinggi, bahkan orang nomor 1 presiden pun awam, itu baru aneh ya Pak ya, itu baru aneh. Makanya kapan negara kita bisa bersyariat Islam? Itu mustahil. Orang pemimpin-pemimpinnya awam semua. Bagaimana dia mau bela Islam? Quran aja dia nggak ngerti kok, ya kan? Saya pernah nonton Jakarta Lawyers Club, biasa si Karni Elias kan. Ada satu orang teman saya itu namanya siapa? Saya lupa itu. Pengacara itu. Karena kacaunya negara ini, dia bilang, oh kalau begitu satu-satunya negara bersyariat Islam. Apa yang terdengar? Semua teriak hu. Padahal itu mayoritas Muslim. Nggak ada yang mau memperjuangkan. Mereka awam, intelek awam ini kan ya. Jadi mereka sebenarnya orang intelek S1, S2, S3, profesor, doktor yang kita lihat di nonton TV itu, mereka tuh pintar, tapi pintar hanya di bidang itu saja ya Pak ya, bidang itu. Walaupun dia profesor doktor bukan berarti dia tahu semua. Oh enggak, dia cuma pintar di bidang itu. Coba dikasih Quran, aduh, saya yakin dites semua baca Quran, saya rasa aduh belum tentu 60%, 7% lewat Pak ya.
sebagian besar nggak bisa, kecuali yang mantan-mantan pesantren ada seperti Nur Wahid, Fatul Sembiring atau apa itu, saya yakin lewat semua mereka itu bisa. Tapi yang lain-lain ada susah itu. Maaf, saya bukan merendahkan mereka, tapi ini kan saya kan mantan Kristen. Saya kan juga meneliti, saya juga mempelajari, membanding-bandingkan, ya, jadi saya tahu cara orang berbicara aja itu, walaupun dia presiden, kita bisa nilai ini orang dia bisa baca Quran atau enggak ya Pak ya? Tahu. Kalau ya orang intelek aja itu awam, apalagi orang pedesaan. Makanya karena orang pedesaan juga banyak awam, mudah dibohongi oleh para misionaris. Kedua, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena lebih banyak umat Islam itu miskin daripada sejahtera. Itu diakui. Ya kan? Kadang-kadang supermi aja, bantuan supermi aja murtad. Sembako murah murtad. Saya pernah nyaksiin sendiri loh. Datang ke di bawah kaki Gunung Temanggung, apa kampung apa saya lupa itu. Saya datang sama teman saya. Karena sana banyak yang murtad. Ada lebih kurang 105 kakak di bawah kaki gunung. Semua Islam, 100%. Datang misionaris bawa sembako murah. Tahu sembako murah cuma goceng. Harganya apa? Beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, supermi 5 bungkus. Cuma 5.000. Ibu-ibu, gula 1 kilo dapat nggak 5.000? Enggak ya? Minyak 1 liter dapat nggak 5.000? Enggak kan? Nah ini coba, beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, supermi 5. Cuma goceng, cuma 5.000. Pada mau semua kan berebutan. Ujung-ujungnya apa? 9 kakak murtad masuk Kristen. Dia, oh Kristen ternyata baik ya, memperhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempo hari 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Itu karena kemiskinan. Makanya kemiskinan kan menjurus kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga, karena lebih banyak umat Islam itu berpendidikan rendah daripada tinggi. Itu diakui. Orang-orang di kampung pedesaan pedalaman tamat SMP aja saya rasa jarang, kecuali yang disekolahkan di keluar kan. Yang tinggal dalam itu SD aja kadang-kadang nggak tamat. Sehingga karena bodoh mudah dipengaruhi oleh misionaris atau pendeta. Nah ini tiga ini komplikasi. Sudah awam, miskin, pendidikan rendah lah kan. Dan apa, pendidikan rendah, miskin, awam, wah komplit itu kan. Terus yang keempat, karena banyak umat Islam beranggapan semua agama sama, semua agama benar. Apalagi beberapa tahun terakhir ini muncul satu aliran namanya JIL. Tahu JIL kan? JIL tahu kan? Jaringan iblis lokal. Iya kan? Ada yang memplesetkan gitu, jaringan iblis lanatullah kan? Kata orang seperti itu. Menurut orang JIL apa katanya? Tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar, semua agama benar kata. Nggak boleh umat Islam mengklaim cuma Quran aja kitab suci wahyu Allah, semua kitab suci wahyu Allah kata. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang bakal masuk surga. Semua pemeluk agama masuk surga katanya. Hanya jalan, cara atau teknisnya saja yang berbeda katanya. Bisa nggak kita terima semua agama sama, semua agama benar, semua pemeluk agama masuk surga? Bisa diterima nggak? Oh tidak. Ini satu pernyataan yang apa? Sesat dan menyesatkan. Nah, sebentar saya perlihatkan, mungkin ada ini. Sementara saya lihat ini kesaksian orang-orang itu JIL mana? Nah,
Nah ini, saya buka aja dikit. Nah ini, nah ini kita lihat sini. Ini kan orang jil ini. Kenal kan orang ini kan? Iya. Ulil absar dolalah. Kayak Abdallah ya. Dengan tanpa rasa sungkam dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama dengan demikian adalah benar, katanya. Coba, ini orang jil. Satu lagi, saya tidak usah baca semua ya, pendek-pendek. Semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan, mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk dengan fatwa. Jadi fatwa majelis ulama itu nggak digubris sama mereka. Ini masih dia. Orang yang selamat itu, kata Jaluluddin Rahmat, orang yang selamat itu adalah siapa saja, apapun agamanya, selama memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan di dunia ini. Jadi saya tidak peduli apakah dia Katolik, Kristen atau Hindu, kalau berakhlak mulia, beramal soleh, saya berikan segala kemuliaan kepadanya, ya kan? Gimana ini, bisa diterima nggak ini? Ya jangan-jangan dia masuk surga dulu yang paling kaya kan, Lim Siol Diong itu apa segala itu kan, karena kaya dia kan, dia bisa memberi bantuan ke sana sini, ya bisa-bisa mereka duluan masuk surga dong. Berakhlak mulia, beramal soleh. Pada dasar akhlak mulia, amal soleh harus iman yang benar kan. Orang kok mereka orang syirik, orang berbuat dosa syirik, menuhankan Tuhan selain Allah kan sudah dijelas di Quran, dijamin pasti masuk neraka kan, dosa syirik. Ini orang nikah beda agama. Larangan nikah beda agama menurut Islam liberal dipandang sudah tidak relevan lagi katanya, karena sesuai dengan tuntunan Al-Quran, bahwa Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama. Jadi ini satu Kristen, satu Islam, satu. Jadi di orang Islam dan Kristen kalau tidak direstui datang aja ke sana. Namanya para Madinah itu. Nah itu mereka kawinkan boleh. Nis. Antara. Ya. Siti Musdah Mulia, ini profesor doktor loh, ini perempuan. Menarik sekali membaca ayat Quran soal hidup berpasangan. Diangkat surat Ar-Rum, Az-Zariyat, Yasin. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender, jenis kelamin sosial umum. Artinya berpasangan itu tidak mesti harus dalam konteks hetero, berbeda atau bersifat lainnya, melainkan bisa homo dan lesbi. Makanya mereka kalau homo sesama homo dikawinkan, lesbi dan lesbi mau kawin dinikahin sama mereka itu. Coba ini apa Islam begini ya, gimana ini? Islam liberal dikawinin itu. Ya. Saya pernah nangani yang kasus begini. Ya. Coba. Sumanto. Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas ditujukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata sudah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Martin Luther, Romo Mangun, Abu Nawas, Bunda Teresia, Udin, Baridin Lopa, dan Munir. Berarti semua masuk surga, ya kan? Semua masuk surga berarti. Ini orang-orang jil, ya. Sumanto. Kan menurut saya ini ada kan Sumanto pemakan daging. Ingat kan dulu ada kan? Daging nenek-nenek dikubur, digali, dimakan. Masih lebih bagus dia loh menurut saya. Kenapa? Sumanto pemakan daging dosanya ditanggung sendiri Pak kan? Iya kan? Dosanya dia sendiri, tapi Sumanto ini
orang amalkan ajaran dia, dia tanggung dosanya banyak sekali. Coba. Semua masuk surga kan ajaran dia, nggak coba. Nah, baik, saya lanjutkan. Kalau semua agama sama, ajan maghrib, ya oke, dilanjutkan ya. Nanti ibu-ibu, bapak jangan dulu pulang, nanti setelah sholat isya. Hah? Oh, habis ajan aja. Oh, sholatnya belakangan. Oh ya udah terserah. Oke, silakan. Kita pending sebentar ya, ajan dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu kan ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh menikah beda agama. Anak-anak kita dilamar pemuda Kristen, ya monggo, silakan. Lah, agama dia benar juga kok, ya kan? Itu secara akal aja kan. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita harus membenarkan konsep ketuhanan mereka? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Trinitas kan? Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan ribuan bahkan dewa-dewa lain. Agama Konghucu ada Dewa Kuan Im, ya kan? Ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Tanda, Dewa Laut, bahkan Dewa Padi. Apakah iya konsep ketuhanan dan dewa-dewi itu harus kita akui? Kita harus benarkan? Tentu saja tidak. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu ada istilah mu'alaf. Tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Loh, agama yang dipindah benar juga kok, ya kan? Kalau semua agama benar, tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Secara duniawi enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan iming-iming ini kan? Makanya sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja, atau nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Ya. Jadi ibadah seminggu sekali, dijamin masuk surga, dosa ditebus. Nah, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan memilih, kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, agama yang paling mudah diamalkan. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen, iya kan? Tapi kenapa saya hijrah, bapak dan ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Masa kalau kita enak-enak semua berbuat dosa suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan Yesus kan? Namanya berbuat dosa kan enak. Semua perbuatan-perbuatan dosa itu enak-enak loh. Coba contoh yang haram-haram aja ya. Babi umpamanya. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Itu enak sekali gitu kan.
ganja, sabu-sabu, morfin. Tapi daging babi jangan dicoba, itu kan ganja, sabu-sabu atau morfin. Kalau makan minum fly, katanya fly ada di awang-awang. Korupsi ambil, kaya mendadak kan. Coba selingkuh, orang berzina, enak nggak? Lah enak. Lah kalau nggak enak kan hanya orang gila, kan hanya orang gila yang mau melakukan. Sudah nggak enak dapat dosa besar lagi kan? Iya toh, karena saking enaknya dosa dikalahin. Nanti katanya ada yang tebus kok, iya toh? Ini jadi orang bisa berbuat seenaknya. Hadirin, di padang mahsyar cuma ada dua pilihan, surga dan neraka. Insya Allah semua kita ditakdirkan Allah masuk surga. Tetapinya ada. Begitu kita dimasukkan Allah ke dalam surga, ketemu dengan mereka-mereka di dalam surga. Loh, kamu masuk juga? Kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Apa kata mereka? Kami semua ini ditebus oleh Yesus, katanya. Lah berarti kan tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup di dunia kalau begitu. Tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup kan? Kalau ujungnya ternyata semua masuk surga. Lah bisa-bisa sudah masuk surga malah menyesal kita loh. Iya, sudah masuk surga bisa menyesal. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia, sikat aja semua, ya kan? Enakan mereka, di dunia dapat, akhirat juga dapat, ya kan? Ya karena nggak logik, nggak rasional, ya maka saya hijrah, Bapak dan Ibu kan tentu saya tidak mau mengikutinya. Tapi ini sangat berbahaya. Banyak orang Islam yang awam, miskin, bodoh merasa iya ya, kalau sama semua ya akan di Kristen aja, ngapain harus sholat repot-repot kan? 5 kali sehari, 35 kali seminggu. Ya. Ngapain dia bilang ya kan di Kristen kan lebih enak. Makanya dia masuk Kristen aja. Toh nanti sama-sama masuk surga dipikir. Ini berbahaya. Kemudian yang kelima, kenapa banyak orang Islam mudah dimurtadkan? Karena banyaknya pembusukan yang dilakukan oleh para misionaris penginjil terhadap orang Islam. Apa saja pembusukan terhadap Islam? Contoh masalah solawat kepada Nabi. Jangan pandang enteng, solawat itu jadi senjata andalan orang Kristen. Kita tidak menyadari. Apa kata orang Kristen? Nabi Muhammad katanya masih dikubur sampai saat ini, belum selamat. Makanya beliau minta kirimin solawat. Nah kalau beliau aja belum selamat, apalagi kami kata umatnya kan. Nah ini berbahaya. Banyak orang Islam yang terpelajar juga ya. Iya ya. Tapi kalau Yesus katanya sudah di surga, sudah nyiapin tempat bagi mereka, bahkan Yesus mendoakan mereka katanya. Tapi kita kok Nabi kita doain katanya, mana kita kirim sholawat. Apalagi kami kan Nabi aja belum selamat, apalagi kita. Tapi kalau ikut Yesus dijamin pasti selamat, pasti masuk surga. Karena Yesus sudah di surga, dia sudah doain mereka. Ya kenapa? Karena mereka menuduh begitu itu karena orang Kristen tidak paham apa hikmah makna salawat itu, mereka nggak paham. Kalau mereka paham apa makna hikmah salawat itu, oh, subhanallah luar biasa kan? Satu kali bersalawat aja pahalanya besar sekali. Diampuni 10 kesalahan ya, dan terus diangkat 10 derajat dan apa ya, ada berapa macam itu, banyak sekali ya, hikmah daripada sholawat. Kemudian yang kedua apa? Poligami. Poligami ini merupakan salah satu senjata andalan orang Kristen untuk mengadakan pembusukan terhadap Islam. Seolah-olah poligami ini satu ajaran yang momok bagi wanita, merendahkan kaum wanita. Padahal mereka nggak sadar poligami itu seolah-olah Rasulullah mengajarkan berpoligami gitu kan. Padahal poligami itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Bahkan orang-orang dan nabi terdahulu melakukan poligami tanpa batas. Di kitab suci mereka, nabi-nabi di kitab suci mereka, Nabi Abraham punya banyak istri loh, bukan cuma 2, bukan cuma Sarah dan Hajar, lebih. Nabi Daud punya banyak istri, banyak selir. Nabi Yakub punya ada banyak istri, ada banyak selir. Nabi Sulaiman, Salomo kalau dia punya istri berapa? 700. Gundiknya berapa? 300.
Jumlah istri Nabi Sulaiman, Salomo di Bible mereka 1000. Coba kalau 1000 ya, satu malam dia gilir satu untuk kembali ke sana 3 tahun loh. Ya karena 1000 hari kan 3 tahun. Coba. Nah jadi tidak ada batasannya orang poligami. Nah dengan kedatangan Rasulullah SAW dibatasi paling banyak 4, tapi kalau tidak bisa berbuat adil ya 1. Ya tuh. Coba. Untuk apa Allah menciptakan wanita jauh lebih banyak kalau Allah tidak memberi solusi? Poligami itu solusi, bukan wajib loh. Ingat, bukan wajib. Kalau poligami itu wajib, saya yakin nih bapak-bapak ini yang mampu lahir batin istri cuma 1 dosa. Dosa dong kalau istri 1 kan? Kalau mampu dia coba istri tetap 1 dosa. Karena poligami bukan wajib. Cuma ya dibolehkan tapi bersyarat. Kadang-kadang kita menikah istri mandul, mau sampai mati nggak punya keturunan, ya kan? Kita menikah istri monopos dini, ada istri 40 tahun sudah monopos dini, laki-laki itu nggak ada prek-preknya, ya kan? Ada kaum laki itu berpuluh-puluh tahun dia tersiksa loh, karena istrinya nggak mau meladeni lagi kan, karena monopos dini. Daripada dia berzina, mana lebih baik dia menikah lagi atau apa kan? Atau perempuan ada terjangkit penyakit kelamin, dokter melarang, gimana? Jalan satunya itu poligami. Tapi sekali lagi poligami bukan wajib. Poligami justru mengangkat harkat wanita dan apa? Melindungi iman kaum pria. Hadirin, karena orang Kristen sering menyerang poligami sama kita. Ibu-ibu, bapak-bapak kasih pertanyaan sama orang Kristen. Tanya, menurut Anda laki dan perempuan di muka bumi ini 1 banding berapa? Iya kan? Ada kakak kandung saya. Kakak kandung saya wakil pastor loh. Ketika saya pulang ke Manado, dialog mana dia serang sama saya poligami. Dia sudutkan terus saya poligami. Kalau di Kristen enak, 1 laki cuma boleh 1 wanita, boleh menikah lagi kecuali mati salah satu. Jadi 1 pria hanya 1 wanita. Saya tanya, laki perempuan menurut Anda 1 banding berapa? Ya sekitar 1 banding 4 dia bilang. Saya bilang enggak usah ada 1 banding 4, 1 banding 2 aja. Kalau penduduknya ada 7 miliar, sekarang 7 miliar Pak ya, penduduknya 7M loh. Kalau sistem Kristen, Bible 1 lawan 1, kalau ada 7M ya, 1 banding sementara wanita lebih banyak, berarti ada lebih kurang 2 miliar lebih wanita di dunia ini nggak bakal menikah, nggak bakal punya anak keturunan, nggak bakal punya suami. 2M lebih itu 10 kali penduduk Indonesia loh, bukan sedikit. Saya tanya sama kakak kandung saya, apa solusinya? Menurut ajaran Anda, apa solusi menghadapi kelebihan wanita yang begitu banyak? Coba boleh cek ke orang yang saya tanya. Umumnya mereka nggak bisa jawab. Oh biarin aja. Loh kok biarin aja? Berarti Tuhan Anda salah dong. Kenapa dia buat wanita lebih banyak daripada pria? Kok dia nggak memberikan solusi? Katanya ajaran Anda kasih. Kristen kan sering mengatakan ajaran mereka ajaran kasih kan? Kalau kita ajaran teroris. Nah mana kasih sayang Allah terhadap wanita 2 miliar lebih? Bingung akhirnya dia. Saya tanya, papa saya 4 kali menikah. Papa saya itu orang Chinese ya, orang Cina. Kalau tidak punya anak, kalau mereka menikah, mereka mau kalau boleh anak pertama itu laki-laki. Itu memang orang Cina semua begitu, boleh tanya. Karena dia akan mengelola usaha, mesti orang laki. Semua orang Cina kalau nggak ada anak laki, mereka nggak mesti harus ada orang laki, anak laki. Papa saya menikah pertama dapat anak perempuan semua. Dia menikah kedua dapat anak perempuan juga semua. Menikah ketiga nggak punya anak. Menikah keempat, ibu saya usia 17 tahun, papa saya 55 waktu itu. Sudah 55 tahun dapat ibu saya 17 tahun. Dapat anak berapa? 8
Perempuannya berapa? Cuma 2, laki-laki 6 laki-laki. Dia berhenti menikah karena sudah sampai kebanyakan, 6 laki-laki. Kakak saya itu laki-laki yang tertua. Saya tanya sama kakak kandung saya, kalau papa kita dulu nggak poligami, berarti Anda nggak ada, saya nggak ada, kita semua nggak ada kan? Anda merasa bersyukur nggak dengan kehidupan Anda saat ini, keberadaan Anda? Atau Anda mau dicap sebagai anak haram? Akhirnya dia sadar, iya ya, dia bilang kan, dia sadar, betul juga ya. Nah itulah saya bilang hikmah poligami itu. Ya kan kalau papa kita nggak poligami dulu, nggak ada Anda, nggak ada saya, nggak ada kita semua. Hikmah nanti ketahuan di belakang. Di balik poligami itu pasti ada hikmahnya. Nanti kalau dibaca dalam buku saya ini tentang poligami, tentang terorisme itu, insya Allah kita boleh, ibu-ibu tidak suka poligami. Semua ibu-ibu pasti nggak suka. Ya, tapi itu kan pribadi. Ya. Tapi mestinya kita nggak boleh benci. Ya ibu, sorry ibu ya. Jangan kita anti poligami, jangan kita salahkan Allah. Kalau kita benci, tidak suka, berarti kita tidak rela, tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah, ayat Quran nggak mungkin salah. Al-Quran nggak pernah salah, Allah nggak pernah salah. Kalau salah itu pasti suami-suami ibu. Kalau salah pasti kaum laki-laki itu, ya Pak ya. Apa? Tidak sesuai syar'i. Menikah cuma asal nafsu atau apa kan? Gitu. Jadi yang salah biasanya kaum laki, bukan Al-Qur'annya, bukan Allah yang disalahin kan? Itu. Kalau kita baca hikmah poligami, subhanallah, merinding kita lihat. Nanti ada dalam buku ini. Kenapa, apa hikmah di balik poligami itu? Kemudian sudah kita lewatkan itu. Leluhur. Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Ishak, Ishak dapat Ishak beranak cucu, itulah Bani Israel kan? Yesus kan Bani Israel. Hajar itu budaknya Sarah, dapat anak Ismail, beranak cucu, itulah orang Arab. Nah, berarti Nabi Muhammad keturunan budak katanya, dari leluhurnya kan Ismail. Makanya mereka anggap Islam keturunan budak yang hina. Bagaimana menjawabnya? Itu saya jawab dalam buku ini. Saya jawab tidak pakai Quran, saya pakai Alkitab dia sendiri. Ternyata ada banyak ayat-ayat di dalam Bible mereka itu, Sarah dan Hajar dan Ismail orang-orang, termasuk orang yang diberkati oleh Allah. Bahkan air sumur Zam-Zam itu kan berkat Allah kepada Sarah, Hajar dan Ismail. Janji-janji Allah terhadap Ismail dan Hajar itu terbukti, tertulis di kitab mereka. Bahkan ada satu ayat di dalam Alkitab mereka, persembahan, korban-korban persembahan anak-anak Ismail, semuanya kata Allah dia terima. Bahkan kata Allah dalam kitab dia apa? Kerajaan surga dimeriahkan oleh persembahan anak-anak Ismail akan memeriahkan rumah keagunganku. Artinya surga itu dimeriahkan oleh anak-anak keturunan Ismail. Ya, ada di Alkitab. Sementara aneh bin ajaib, leluhur Yesus, semuanya keturunan pezina. Semuanya keturunan pezina. Orang nggak percaya. Saya perlihatkan sedikit. Makanya kalau kajian seperti ini penting, kita harus tahu kajian seperti ini. Nah, ini lihat, ini Injil ya. Perjanjian baru Injil Matius. Nah, saya perbesar biar bisa lihat. Bisa terbaca Ibu ini? Udah bisa? Nah ini. Saya perbesar lagi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dari saudara dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar dan seterusnya. Ya, di sini nanti pada ayat 16 di sini Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo, Sulaiman dari Uria, dari istri Uria. Salomo memperanakkan ini terus sampai di ayat 16 kita lihat Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya kan?
Jadi silsilah kita lihat ya, inilah silsilah Kristus anak Daud. Daud di kitab mereka itu, istri orang itu dia hamili sampai mengandung melahirkan anak, dibunuh suaminya. Bejatnya minta ampun Nabi Daud di Bible ya, bukan di Quran. Tapi Nabi Daud di Quran, orang pilihan Allah terbaik, dijadikan khalifah di muka bumi, bahkan saum yang paling disuka Allah saum Daud. Coba. Alkitab melecehkan, Quran melecehkan. Abraham, anak Abraham. Abraham itu istrinya Sarah cantik, ditaksi, dia suruh istrinya perempuan. Ketika masuk ke daerah Fir'aun, kata Abraham sama istrinya Sarah, kamu kan cantik, nanti kalau dilihat sama Raja Fir'aun, kalau dia tanya bilang aja kamu tuh adik saya, karena dia takut dibunuh. Begitu punggawa-punggawa anak-anak buah Fir'aun melihat ada wanita cantik bersama Abraham, dibawalah dia itu, karena dia ngaku adiknya, dibawa ke Raja Fir'aun. Fir'aun dapat wanita cantik, senang banget kan, dikasih hadiah Abraham, kambing, domba, budak laki, budak perempuan. Jadi istrinya cuma dibarter sama itu, kambing, domba. Ini bejat sekali Abraham. Tapi Ibrahim di Quran, oh subhanallah, orang pilihan Allah yang terbaik, orang paling soleh. Yakub kita lihat, Abraham memperanak Ishak, ya. Ishak memperanakkan Yakub, ya. Yakub ini punya istri 4, 2 kakak beradik dinikahi sampai budak-budaknya. Ya. Dia nikahi kakaknya, dia tidur malam pengantin adiknya dengan adiknya. Coba, berarti dia berzina sama budak-budaknya. Dapat anak, Yakub ini punya anak 12 orang. Salah satu Yehuda namanya. Ini Yahudi makanya kan. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar ini menantunya Yehuda. Dia hamili, si Tamar ini dapat anak kembar Peres dan Serah. Ini lalu Yesus semua itu coba. Yehuda dia hamili menantunya dapat anak kembar Peres dan Serah. Nah, terus Peres memperanakan ini, berarti kan anak-anak zina semua kan. Terus sampai di sini ya kita lihat Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari Uria. Salomo ini istri Uria ini namanya Betsyeba, istri orang yang dia hamili dapat anak Salomo. Berarti Sulaiman itu anak haram, anak hasil selingkuh Daud menghamili istri orang. Coba. Jadi Quran sangat memuliakan semua nabi Allah. Bible sangat melecehkan. Nah, itulah kesalahan Bible. Nabi Isa dibikin bersilsilah. Padahal Nabi Isa kan tidak lahir biologis. Makanya dalam Quran kan tidak ada silsilah Nabi Isa kan. Isa binti Maryam ya Pak nggak ada. Tapi di Alkitab kok anak Daud, anak Abraham, dia bikin bersilsilah. Sementara orang yang dikasih silsilah semua pesina semua. Coba. Nanti ada bukunya itu. Nanti bisa dibaca juga dalam buku saya ini. Ini buku saya yang ke-53 ini. Paling disukai orang. Ya oke. Terus. Teroris juga kan jadi senjata andalan orang Kristen untuk memojokkan Islam. Seolah-olah Islam itu identik dengan teroris. Quran itu soalnya sumber ajaran teroris. Padahal hadirin, kalau kita diserang, ditanya seperti itu, cukup ajukan satu pertanyaan. Mana bukti ayat tertulis dalam Quran Allah menyuruh memerintahkan melakukan terorisme? Nggak usah khawatir, kagak ada. Justru ajaran sadis, bengis, biadab, teroris semua tertulis di kitab suci mereka. Lihat aja nabi-nabi aja begitu kok. Sadis, bengis, biadab, teroris semua. Belum porno-porno semua komplit di kitab mereka itu. Bukan di Quran. Ya karena ya gitulah media mereka kuasai, media cetak dan elektronik kan. 1-2 orang pelaku baru tertuduh, terduga
pelaku terorisme sudah ditembak mati. Padahal belum disidang, belum terbukti. Tapi mereka coba, berapa banyak rakyat Afghanistan yang mati, berapa banyak di Irak yang mati, berapa banyak Palestina, Gaza itu yang mati. Beribu-ribu, ratusan ribu. Pernah nggak mereka disebut teroris? Nggak mau mereka. Nggak ada yang mencap mereka. Padahal itu justru teroris mereka itu biangnya. Jutaan orang kok, ratusan ribu, bukan jutaan orang yang mati. Teroris kita melakukan banyak segelintir orang yang mati. Ini pun belum terbukti, baru terduga sudah dibilang teroris. Tiap hari sudah ditembak mati, tiap hari muncul di semua televisi kan, diberitakan seolah-olah ini satu opini buruk di Islam dibentuk sedemikian rupa, seolah Islam itu jelek, mengajarkan terorisme. Karena media elektronik cetak mereka yang menguasai untuk membuat opini buruk, citra buruk terhadap Islam. Padahal coba kita lihat, aduh luar biasa, orang digasain, mereka bantai, mereka bunuh. Di Irak itu berapa banyak yang mati, memang tentara, lebih banyak rakyat sipil Pak ya, perempuan, orang tua, anak-anak. Apalagi sekarang di Aleppo, di mana itu, Syria, aduh luar biasa kalau mau ditonton itu. Kalau bisa putar VCD-nya ini di Aleppo itu, aduh kasihan banget kalau diputar-putar di sini nonton itu. Berdarah-darah orang kita mereka bunuh, tapi nggak pernah mereka disebut terorisme. Westerling, nah siapa nggak tahu? Saya rasa kalau kita usia tua-tua pernah belajar sejarah. Westerling itu di Makassar, tentara Belanda. Orang Islam dikumpulin di lapangan bola, dikira mau kasih wejangan apa kek, dikumpulin tahu nggak? Ditembak semua, mati semua loh. 40.000, ya Pak ya? 40.000 ditembak sekaligus mati tentara Belanda. Pernah nggak Westerling disebut teroris? Ya kan? Kita 1-2 orang aja sudah bilang teroris, belum terbukti aja, baru berencana sudah dicap di teroris, sudah ditembak mati. Pokoknya citra Islam selalu diburuk-burukin oleh mereka. Ya karena mereka yang menguasai kan media cetak elektronik. Maka kita umat Islam harus pintar-pintar menguasai media berita-berita itu, harus pintar menguasai internet dan sebagainya, karena kebanyakan internet mereka yang kuasai. Kemudian terakhir, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena Al-Quran oleh sebagian besar umat Islam hanya sekadar dibaca, dilakukan, dan itu pun dibaca pada malam-malam tertentu dengan memilih pada hari-hari tertentu. Banyak loh, saya keliling hampir seluruh Indonesia. Kalau saya tanya di majlis-majlis taklim, apa sih yang dibaca setiap hari Kamis malam Jumat? Kira-kira apa yang dibaca? 80% mengatakan Yasinan, 20% Al-Kahfi, ya kan? Saya bilang, saya bukan anti Yasin kok. Walaupun di depan orang-orang Nahdien, saya bilang, saya tidak anti Yasin. Baca Yasin bagus, hafal luar biasa. Tapi ingat, Al-Quran itu saya bilang ada 114 surat. Baca semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Karena setiap surat punya kelebihan dan keutamaan masing-masing. Iya kan? Ini cuma Yasin tok, nggak tahu juga artinya. Itu terus orang naik rumah baru Yasin, orang mati Yasin, naik pangkat jabatan Yasin. Ya terus aja berpuluh-puluh tahun. Ada satu kakek dan nenek suami istri ya. Suami istri kakek nenek. Saya tanya, kakek nek hafal surat Yasin kira-kira usia berapa dulu? Apa jawaban si kakek dan nenek? Iya kira-kira masih usia 20 tahun kata. 20 tahun sudah hafal Yasin. Sekarang 80 tahun Yasin juga yang dihafal. Saya tanya, 60 tahun cuma hafal Yasin. Padahal Quran itu ada cuma sekian bulan terhafal, sekian tahun terhafal, ya kan? Kalau kakek nenek baca seluruh Quran hafal, sudah jadi habis Quran kakek dan nenek kan? Jadi apa? Iya juga ya dia bilang. Tapi sekarang sudah nggak kuat. Iya, sudah 80 tahun baru mau hafal Quran ya berat. Kenapa 60 tahun cuma Yasin toh? Ya rugi. Makanya orang penghafal Yasin, maaf saja, orang cuma hafal surat Yasin pasti wawasannya sempit.
pasti wawasannya sempit. Kenapa? Dia cuma baca, hafal, dilakukan, nggak tahu artinya juga. Maka saya bilang, baca Quran, jangankan satu surat Yasin, satu huruf aja kan berpahala kan? Satu huruf berpahala. Jadi baca itu berpahala. Tapi mengerti itu lebih besar dong pahalanya. Mengamalkan gimana? Jauh lebih besar pahalanya. Kalau kita baca baca Al-Quran tanpa dimengerti, bagaimana kita membedakan mana perintah mana larangan? Bisa nggak kita membedakan mana perintah mana larangan? Nggak ngerti, lewat semua. Ketika kita baca ayat, ternyata ayat Allah menjanjikan kita beramal soleh akan dimasukkan ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Gak happy, nggak bahagia, nggak enjoy, nggak senang. Nggak ngerti yang dibaca kok. Kalau kita berbuat dosa ini, Allah akan ancam masuk neraka jahanam kekal di dalamnya, nggak takut, nggak ciut, nggak gentar. Ya kan, nggak ngerti yang dibaca kok. Baca Quran tanpa dimengerti bisa berakibat dosa. Kita merasa berpahala tapi bisa saja dapat dosa. Bisa saja membuat kematian bagi kita. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal, baca. Apakah ayat itu cuma dibaca doang? Oh tidak. Ada yang Allah tuntut di situ. Apa? Puasa, ya kan? Puasa Ramadan. Kalau kita baca, hafal, berpahala. Kalau kita nggak puasa, gedean mana dosanya? Gedean dosa, gedean dosa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin dan seterusnya. Saya yakin semua hafal kok. Tapi apakah surat ayat itu hanya dibaca? Tidak, ada yang Allah kehendaki di situ. Kita berpikir ada maunya Allah. Ada anak yatim, orang miskin minta bar depan pintu, sudah diusir. Sana nggak ada. Dapat dosa. Kenapa yang kita baca itu bertentangan dengan apa yang kita, justru ayat itu menyuruh kita jangan menghardik anak yatim, orang miskin, kasih makan, malah kita usir. Dapat dosa bukan pahala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak mungkin nggak ada yang hafal, ya tak? Mustahil kita nggak hafal, semua hafal. Bahkan kadang-kadang Allah samad sampai goyang begini sampai pindah tempat nggak terasa. Kenapa? Karena ada yang janjikan di sana. Baca 3 kali dapat sepertiga Quran, Pak. Sepertiga Quran. Lah 6 kali, 9 kali 1 Quran dong. Padahal kita baca kulhu 300 kali 1 hari gampang, pendek kok. Berarti dapat 100 Quran loh kita. Pahala 100 Quran, luar biasa kan? Coba kita harus berpikir kan, apakah iya semudah itu? Apakah iya? Cuma setiap hari ya qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, udah dapat pahala besar. Realisasinya apa? Allah suruh katakan kul itu artinya katakan, sampaikan, dakwah, usah. Kita baca, Allah kan tidak menyuruh kita ikro, baca, hafal, katakan, bukan kita cuma lafazkan. Kalau cuma qul huwallahu samad, melafazkan bunyi itu. Kita minimal punya teman, kenalan, tetangga non muslim, ya kan? Banyak kita kenal tetangga non muslim, teman, kenalan, bahkan ada saudara. Dia menyembah kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Dia bikin Tuhan itu Trinitas 3. Bukankah Allah suruh katakan kul, katakanlah Allah itu esa, 1 bukan 2 bukan 3. Kita biarin, malah kita berteman dengan orang-orang yang menuhankan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, dewa ini, dewa itu. Padahal Allah suruh dakwakan, sampaikan Allah itu esa. Allah samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Natalan, selamat Natal, sama saja kita membenarkan merestui Tuhan itu lahir atau dilahirkan, ya kan?
Natal itu mereka sedang memperingati hari raya Syirik Akbar. Iya kan? Kita salami, berteman, kita tidak dakwakan. Pada Allah suruh katakan, kul lam yalid, katakan dia tidak beranak dan tidak beranak, sudah nggak kita dakwakan. Kul walam yakulahu kufuwan ahad, katakan tidak ada yang setara kan dengan dia. Ini ada orang teman-teman kita, Tuhan Bapa dibikin Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak Yesus, Tuhan Roh Kudus, Dewa Indah, itu semua mereka sembah sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Setara semua Maha Kuasa. Padahal Allah suruh katakan kepada mereka, tidak ada yang setara. Bagaimana kita mendapat pahala besar? Kita tidak amal, Allah suruh katakan kul, kok kita cuma baca doang, ya tak? Lain, beda. Oh, tapi kan untuk apa? Kan jelas lakum dinukum waliyadin. Ada yang beralasan begitu kan? Lakum dinukum. Betul. Tetapi kan jadi pertanyaan juga, lakum dinukum itu ayatnya di awal atau akhir? Paling ujung. Paling ujung. Awalnya apa? Kul juga. Sebaik-baiknya ada usaha, dakwakan dulu kepada mereka, ajak ya, sampaikan dulu. Kalau mereka nggak mau ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi sebaik-baiknya itu kita sampaikan dulu, dakwakan dulu, ajak dulu, berikhtiar dulu gitu. Karena la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam. Tetapi kan perlu kita dakwahi, karena kita tahu mereka itu jelas masuk neraka kok. Ya kan? Sampaikan dakwah, usaha dulu. Kalau dia nggak mau ya sudah, lakum dinukum waliyadin, dia betul. Cuma sebaik-baiknya harus ada usaha atau ikhtiar. Baik. Membaca Quran tanpa dimengerti bisa mengakibatkan kematian. Contoh gini, Allah haramkan khamar, ya tak? Coba, Allah kan ciptakan tubuh kita ini sebaik-baik ciptaan kan kita kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ciptaan Allah yang terbaik loh, sempurna. Makanya kita harus jaga diri kita supaya sehat sempurna. Makanya Allah perintahkan kita makannya halal dan thayyib. Ya ayyuhan nas kullum mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Makannya halal dan thayyib. Ya ada di muka bumi, tapi jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Kita setiap hari makan, banyak kan kita makan yang dijual di mall, supermarket, minimarket itu sebagian besar tidak kurang halal, tidak thayyib. Banyak, sebagian besar, bukan semua. Ini contoh ini, nggak usah sebut mereknya. Ini namanya air mineral, ya kan? Ini air dari gunung, dimasak nggak ini, Bu? Dimasak nggak ini? Tidak. Ini kalau kita simpan minum tahun depan masih bisa loh, tetap bening, awet. Coba kita ambil air di sumur, air mentah juga sama mentah, tidak dimasak. Kita taruh di gelas, kita taruh sendok, tunggu aja 3, 4, 5 hari. Kita angkat sendoknya, kita raba, licin kan? Coba sekian minggu kita biarin, wah sudah keruh. Sebulan lebih kita biarin, oh sudah ada makhluk halus berenang di sini, ya kan? Iya. Tapi kenapa ini tidak? Tetap bening walaupun setahun. Ada rahasia perusahaan. Minimal ada 2 zat yang dimasukkan ke sini. Apa? Zat pembening dan anti lumut. Ya kan? Makanya dia tidak licin, tidak berlumut ini. Anti lumut dan zat pembening, tetap bening. Jadi ini aja tidak 100% halal dan thayyib. Mungkin halal kurang thayyib kira-kira, karena ada dirobah. Apalagi yang warna-warni nggak karu-karuan. Kerating Deng, Extra Jos, Coca-Cola, Fanta, Sprite, ratusan macam merek di kaleng maupun di botol. Itu kan pasti dicampur zat pewarna, ya kan? Pemanis, anti lumut, ya kan? Apalagi gas bahkan kan, dimasukin di gas, masukin gas di dalamnya. Coba kita taruh ini Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kerating Deng, Extra Jos, kita taruh di depan, kita minum semua. Bareng kita haus minum semua.
Pasti habis minum, aduh mules perut kita kan. Mules, kenapa kita masukkan sesuatu yang nggak halal dan thayyib ke dalam tubuh ciptaan Allah itu. Apalagi ini minuman keras, khamar. Jangankan segelas gini, setengah gelas aja gini kita minum. Hanya hitung detik ya, udah mulai koslet otak kita ini kan, miring, nggak normal. Anak kita bisa kita perkosa, orang tua kita bisa kita bunuh, ya kan? Ngomong sudah nggak karuan, nggak sopan, segala kotor-kotor. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Makanya kita lihat ada orang minum khamar, sudah khamar haram dioplos, ada kan dioplos? Habis minum apa? Mati. Banyak kan yang mati? Ya kenapa? Karena mereka membaca Quran tidak paham. Ya itu. Akibatnya mati. Kalau dia baca Quran dia paham, dia amalkan, nggak mungkin dia akan minum, nggak mungkin. Ya. Makanya jangan heran zaman sekarang banyak orang masih muda sudah kena penyakit stroke. Padahal orang tua kita zaman dulu matinya tua-tua, nggak jarang kena penyakit aneh-aneh. Sekarang kan banyak baru sembuh ini ada lagi. Kenapa? Karena pola makan. Kita kadang-kadang bangga kan kita diundang makan di restoran siap saji. AW ada, KFC, CFC, McD, apalagi, ya kan? Bangga loh kita diundang di situ-situ. Padahal kita sedang disajikan makanan yang jauh dari halal dan thayyib. Logikanya ayam, kalau kita pelihara, kita potong itu, kita pelihara minimal 6 bulan loh baru bisa sembelih kan? Berarti ya lumayan gede, 6 bulan. Nah ayam disembelih di restoran-restoran siap saji itu kira-kira berapa minggu? Sebulan aja nggak ada Pak ya? 3 minggu loh umumnya ayam-ayam sudah disuntik. Ya kan? Dibesarkan dagingnya, selagi di dalam diri dia ada satu zat untuk memompa besar, kita makan, digoreng kita makan, memang sekali 2 kali nggak berasa, tapi karena keseringan, nah itu disebut cikal bakal menjadi penyakit karena mengendap dalam perut kita. Makanya Allah perintahkan falyanzuril insanu illa ta'amih, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Duren enak halal, ya kan? Kambing enak halal. Tapi kalau kita kolesterol tinggi kita makan duren, ya bisa kolaps juga kita kan. Jadi halal tapi tidak thayyib untuk kesehatan kita. Makanya Allah ingatkan falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Jadi hadirin, kalau mau terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita, robah sistem baca Quran. Kalau selama ini kita hanya membaca, menghafal, melagu-lagukan, baca semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu pun kita baca artinya. Bagaimana kita mengamalkan perintah Allah, menjauh larangan kalau kita baca tanpa dimengerti? Nggak mungkin kan? Mengamalkan perintah Allah Al-Quran tapi kita baca lu baca aja, nggak bisa, kita nggak mengerti kok. Saya contoh. Ini ada buku 10 alasan pengikut Yesus harus masuk Islam. Ada lagi satu ini, bagaimana menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Perhatikan, bukna totok bi mopira, mu antok biintau bebutaan tumuot ko Islam no baca kombuk naa. Ogianku ko inimu aka mo mangoy mo gama tontani konaa. Igay. Loh, kok diam semua? Kok diam semua? Gimana sih? Kenapa diam? Kagak mengerti kan? Kenapa nggak mengerti? Karena saya ngomong pakai bahasa kampung saya. Kalau saya pakai bahasa Manado banyak orang ngerti loh. Karena bahasa Manado mirip-mirip bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa kampung saya maka tidak dimengerti kan? Tidak dimengerti karena tidak tahu bahasa apa. Sama saja kita baca Al-Quran.
Al-Quran itu bukan bahasa kita kan? Iya kan? Bukan bahasa kita. Kalau kita baca doang, apa bedanya berarti tadi? Coba, apa bedanya sama tadi? Bengong aja semua kan? Sekarang saya terjemahkan apa yang saya baca tadi ya. Saya terjemahkan. Cepat-cepat dia dapat. Buku ini sangat bagus sekali. Banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara baca buku ini. Saya kasih kepada Anda kalau mau mengambil ke depan sini. Ayo silakan. Terima kasih. Oh, tapi ntar dulu, sini dulu, sebentar. Namanya siapa? Haidar. Fabril. Ngapain antum berdua maju ke depan? Karena ngerti. Ngerti, Pak. Karena ngerti bahasa. Jawabannya benar, karena mengerti. Buktinya pertama saya pakai bahasa daerah kan, tidak ngerti kan? Tidak ada reaksi. Kedua, kalau saya pegang 100 buku, saya habis ini. Semua berebutan maju ke depan ambil kan? Karena mengerti. Saya janji kan, kalau maju ke depan saya kasih. Nah, saya kasih, silakan ambil. Terima kasih. Maju ke depan, saya kasih kan? Nah, ambil, silakan. Nah, silakan. Saya tepati janji saya loh. Pertanyaannya, mungkin Allah ingkar janji? Mungkinkah Allah ingkar janji? Lihat. Apa kata Allah? Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi Allah tuh mustahil nggak mungkin ingkar janji. Apa dalam ayat lain apa kata Allah surat Al-Baqarah 186? Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bil allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawablah, aku ini dekat. Bahkan dalam surat lain, ayat lain lebih dekat dari urat leher. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba-hambaku memohon kepadaku. Jadi kata Allah, Dia akan kabulkan doa permintaan kita kalau kita memohon kepadanya. Tetapi kata Allah apa di situ? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Ya kan? Jadi kata Allah, Dia akan kabulkan apapun yang kita minta, tetapi syaratnya kita harus memenuhi perintahnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mau melakukan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah kalau kita yang kita baca tanpa dipahami? Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran kalau kita baca tidak paham? Makanya perlu Al-Quran kita baca artinya, ya kan? Supaya kita paham, kita mengerti, kita berusaha amalkan. Insya Allah, Allah pun janji Dia akan kabulkan. Cuma syarat Allah mengabulkan, ada yang langsung diijabah. Ada kan? Doa kita langsung diijabah, ada. Kedua, diganti dengan nikmat yang lain. Kita minta ini, Allah kasih itu. Allah lebih tahu. Ketiga apa? Ditunda waktunya. Tidak sekarang tapi mungkin nanti. Tapi yang keempat ini, minimal yang keempat itu tidak dikabulkan di dunia, tapi yakin Bapak dan Ibu pasti ada catatan amal buat kita di akhirat nanti. Itu harus kita yakin. Ya, tidak dikabulkan di dunia tapi pasti ada catatan amal buat kita di akhirat yang akan diperhitungkan Allah nanti. Makanya saya baca dalam sebuah buku, kisah Rasulullah berkisah di akhirat nanti ada orang yang keheranan. Loh, kok dia dimasukkan ke surga tapi dia merasa amalnya nggak banyak. Terus dia lagi heran tuh, malaikat datang, sebenarnya inilah doa-doamu di dunia dulu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Oh, rupanya ada catatan pahala. Makanya Ibu Bapak, kalau mau terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita, robah sistem baca Quran. Ya, apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak mau merubah nasib ada pada diri mereka. Jadi kita baca Quran, kita berusaha amalkan. Insya Allah minimal Allah beri rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Ya, kalau kita baca Quran kita amalkan, aduh, ya insya Allah kita akan jadi orang soleh loh. Kita jadi orang amanah. Orang kalau soleh amanah, yakin ibu-ibu akan berebutan orang mengambil dia, walaupun dia miskin menjadi pembantu orang kerja atau staf pribadi atau banyak.
Karena mencari orang kerja itu gampang, tapi cari orang amanah sedikit. Contoh, kemarin kan saya pulang. Hari Kamis saya pulang, saya balik hari Sabtu. Karena hari Jumat ada acara besar di Jakarta. Neno Warisman, tahu kan Neno Warisman? Artis yang sangat dikenal, tapi sekarang dia di juru dakwah. Kasus 212 kemarin kan berjuta-juta orang kumpul di sana Jakarta kan. Ada yang jalan kaki dari mana? Ciamis sampai Jakarta 270 km jalan kaki. Akhirnya Neno Warisman dia punya ide, dia kan gerakan ibu negeri GIN. Biasa dikasih penghargaan kepada ibu, dibalik sekarang. Dengan kasus 212 dibikin penghargaan bagi kaum bapak. Orang yang mimpin jalan kaki dari Ciamis sampai Jakarta dipilih untuk menerima award. Ada satu tukang parkir di Bandung, tukang parkir dapat award. Kenapa? Orangnya sangat soleh, dia nggak mau macam-macam, dia hidup sesuai aja dengan perintah Allah di Quran. Cuma tukang parkir, dia bisa sekolahkan anaknya sampai sarjana semua. Tukang parkir. Kenapa? Karena dia soleh baik, dia rawat jaga, dia mobil orang, aturan parkir cuma 5.000 dikasih 20.000, iya kan? Orang simpati, karena ini anak soleh jaga, taruh mobil ada barang-barang nggak hilang gitu. Akhirnya dia dapat rezeki dari situ dengan kesolehan dia, orang percaya. Orang kadang ketemu orang itu kasih 2.000, nggak enak banget rasanya kan? Kasih 5-10.000 aja kita ikhlas banget, ridho. Dia sekolah karena sampai jadi dapat award lah, coba itu. Di Indonesia cuma ada 9 orang dapat penghargaan award dari Neno Warisman. Ya alhamdulillah saya termasuk salah satu situ. Ya, saya juga alhamdulillah terpilih salah satu dari 9 itu. Makanya saya pulang kemarin untuk menerima award tersebut itu. Kenapa saya dihargai seperti itu? Saya juga bingung itu. Kenapa kok saya Neno Warisman kok menilai apa dari segi mana saya itu? Ya mungkin ya karena dakwah saya dalam luar negeri setiap hari tidak mengenal lelah, terus saya berdakwah, saya mengkader sebanyak mungkin. Saya termasuk penulis buku terbanyak, mantan Kristen masuk Islam nulis buku terbanyak loh, 50 judul lebih. Yang paling banyak mendebat pendeta, banyak mengkader di mana-mana, banyak mengislamkan orang-orang Kristen. Bahkan saya pernah ditembak di tol sampai hancur mobil saya. Ya karena dakwah seperti saya begini berisiko tinggi loh. Taruhannya nyawa. Lah orang saya banyak uang, kalau dia mau suruh bunuh saya apa susahnya sih? Ya kan? Kalau ustadz lain kalau nggak diundang, ceramahnya nggak bagus, tahayul kurapat, paling nggak usah diundang aja, gitu aja selesai. Tapi kalau saya dakwah seperti saya ini taruhannya nyawa loh. Kenapa saya ditembak? Karena saya membongkar gerakan kristenisasi, membongkar kristenisasi berwajah Islam. Saya dikejar di tol, ditembak sampai hancur mobil saya, kena kaca, untung nggak kena kepala saya. Sampai dimuat majalah Sabili. Sampai saya di penjara sekalipun, saya tetap ikhlas di penjara, silakan. Tapi untuk saya sogok seperak pun saya nggak mau. Tetap khususnya saya tidak mau. Saya di penjara benar-benaran loh, karena dakwah begitu. Di penjara 6 bulan loh. Berdapat 2 bulan lebih saya dipindahin. Kenapa dipindahin? Karena kalau tidak dipindahin semua penghuni Kristen di penjara masuk Islam semua. Ini kan ada gereja, ada masjid berhadapan di dalam penjara kan ada gereja, ada masjid. Coba 1, 2, 3, biasa belok ke gereja ke masjid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya bingung orang Kristen kan. Setiap hari, biasa seminggu sekali pendeta datang khotbah, setiap hari dikirim pendeta ke penjara. Karena enggak takut nanti orang dia habis masuk Islam. Loh, saya punya keahlian khusus di bidang ini kok. Saya dikurung di penjara nggak ada kerjaan lain, ngapain aja saya dakwain aja. Namanya di penjara kan kita bebas, mau masuk di sel mana bebas semua. Saya dakwain semua, aduh kacau di masjid, di gereja, di penjara. Akhirnya saya dipindahin di mana? Di penjara lain. Kebetulan sampai di penjara lain itu kepalanya itu orang Muslim. Dia bilang, aduh Pak Insan, saya nggak tega ente dikurung di sini.
Daripada ente dikurung sini, mana tidur di rumah saya, dia bilang. Tapi jangan pulang. Saran jangan pulang supaya ada pemeriksaan, ente boleh saya panggil ke sini. Dia kasih kamar VIP di rumah dia. Sebulan saya tinggal di rumah dia. Dia bilang mendingan ente di sini udah ceramah aja di masjid-masjid, dia bilang. Ente dapat pahala, gua dapat pahala, dia bilang gitu kan. Iya, jadi saya enak tidur di rumah dia. Ceramah kemana-mana. Setelah sebulan situ dia sudah dapat surat pembebasan, karena kalau 6 bulan 3 bulan lebih sedikit bisa dapat cuti bersyarat bebas. Ya saya bebas dari penjara di pertama tadi yang banyak mengislamkan orang. Saya dapat penghargaan, saya ada piagam penghargaan loh dari penjara. Seumur hidup penjara itu baru satu saya dapat penghargaan narapidana terbaik ya. Iya itu. Saya nulis buku dua buku saya tulis di penjara tebal-tebal gitu. Cuma 3 bulan, 2 bulan lebih, nggak sampai 3 bulan saya nulis buku tebal 2. Kenapa? Ya setiap hari nggak ada kerja lain, ya nulis. Kenapa? Saya sesuai narapidana boleh pegang HP, bisa bawa laptop, karena saya bukan penjahat kan, bukan narkoba. Jadi saya dapat ruangan kantor, bisa berkantor dengan karyawan, tapi syaratnya jam 3 tutup kantor, saya harus tinggalin semua peralatannya, nggak boleh masuk ke sel gitu kan. Setiap hari, jadi saya bisa berdiskusi, debat dengan orang di mana seluruh Indonesia. Saya bukukan jadi 2 buku. Mas sayang saya nggak bawa buku itu ya. Judulnya Saya Rela di Penjara Karena Kebenaran. Kedua, Tanya Jawab Islam Kristen di dalam penjara. Kenapa saya dapat piagam penghargaan? Di situ ditulis sebagai narapidana terbaik. Kenapa? Bisa memakmurkan masjid. Kenapa? Di penjara satu saat aja jarang. Mulai saya masuk penjara, setiap hari saya ceramah, setiap hari kayak Jumatan Pak. Sholat 5 waktu kayak Jumatan setiap hari. Coba saya punya teman-teman di Jakarta, saya telepon, tolong kirim buku, yang penting buku layak baca. Dikirimi berkarton-karton. Akhirnya semua napi boleh ambil buku baca masing-masing di kamar, bikin perpustakaan gitu kan. Jadi bahkan saya dapat penghargaan napi teladan dan terbaik. Dan bahkan masjid di penjara itu teramai, paling ramai dibandingkan dari seluruh masjid di satu kabupaten itu selama saya di penjara itu. Ya itu mungkin dinilai dengan seperti itu, sama saya diberikan Gin Award kemarin oleh Neno Warisman. Nah itu award yang kelima kali saya terima. Saya sudah berkali-kali terima award, tapi Mu'alaf Award. Tapi kemarin itu paling bergengsi, dihadiri oleh para artis, para anggota DPR dan sebagainya. Ya, karena Neno Warisman mendapatkan inspirasi. Dia dapat inspirasi 2012 itu dia bikin lagu kaset, lagu anak-anak. Ya, Ayah Pejuang. Nah, kalau mau ditonton bagus ibu-ibu CD ini, Pak, anak kita nonton lagu-lagu yang nggak karu-karuan, ya mendingan nonton lagu ini. Bagus. Kalau mau dilihat, ya berasa 1 menit aja. Saya putar dikit. Baik, saya lanjutkan sedikit aja lagi. Tadi sampai sini ya. Nah, sedikit lagi. Nah, jadi kalau ingin terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita, supaya anak kita, keluarga kita yang tidak mudah dimurtadkan, ya baca Quran, pahami artinya dan amalkan. Sebab apa? Orang Islam kalau baca Quran, paham artinya, berbuat dosa kecil aja mikir, apalagi dosa besar. Kita lihat satu contoh ya. Inna dina indal Islam. Agama yang diridhoi cuma Islam. Ngapain murtad? Murtad ke agama lain tidak benar kan? Karena yang benar cuma satu Islam. Terus kedua, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dikira dia termasuk orang yang merugi. Pindah agama, murtad. Coba, tertolak, tidak diterima, dapat azab Allah lagi kan? Siapa yang mau? Ketiga, kita lihat, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafir orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Masuk Kristen menuhankan Yesus kan? Kata Allah kafir. Padahal kita lihat, padahal Al-Masih Yesus itu berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Berarti Isa itu bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kata Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Allah itu Tuhan dia, ya Tuhan kita.
Wa may yusyrik billah, kata Isa, barang siapa mempersekutukan Allah, faqad haramallahi alaihil jannah, pasti Allah haramkan surga. Wa mawahu nar, tempatnya di mana? Di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang zalim. Murtad, waduh, dicap kafir, kata Yesus haram masuk surga, jamin masuk neraka. Ngapain murtad? Dan terakhir kita lihat, ini ucapan Nabi Isa di Quran yang Allah abadikan. Wa isqala Isa bin Maryam, berkatalah Isa putra Maryam, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus ngaku dia cuma utusan Allah kepada Bani Israel. Jadi semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Hanya nabi lokal, dan periodenya juga sudah selesai. Ibarat barang sudah expired. Bahasa kasarnya apa itu? Expired, sudah kadaluarsa, sudah lewat masa Nabi Isa atau Yesus ini, ya kan? Sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Isa berkata apa? Akan datang seorang rasul sesudahku, namanya Muhammad. Ngapain murtad ke Kristen? Rugi kan? Jadi orang kalau baca Quran paham artinya. Saya bilang berbuat dosa kecil aja mikir, apalagi dosa besar. Mau murtad, oh nggak bakalan mau. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu ya kalau mau terjadi perubahan, sekali lagi anak cucu kita termasuk kita baca Quran sebaiknya selalu pahami artinya, supaya kita bisa membedakan mana perintah mana larangan. Insya Allah kalau kita amalkan semua perintah, Allah akan kabulkan juga apapun yang kita minta. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita. Insya Allah, yakin itu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini karena dibilang udah cukup aja, padahal materi nggak habis loh ini, masih sedikit lagi. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau apa ya mungkin ya silakan. Kalau enggak, nanti ada buku saya, VCD saya di depan situ apa di mana. Buku saya tidak dijual di toko buku manapun, ya, nggak ada dijual di toko buku manapun. Nanti setelah ibu bapak baca buku-buku saya, minimal punya teman kenalan tetangga non muslim, kita berikan kepada mereka. Nggak enak ngasih langsung, kirim lewat pos, pengirim hamba Allah, yang penting nyampe. Dengan membaca buku saya mereka akan tahu agama mereka bermasalah, tapi minimal mereka tahu Islam itu betul. Soal hidayah itu urusan Allah. Ya demikianlah Bapak Ibu dan sekalian, kalau mau bertanya atau apa ya saya serahkan kepada panitia. Kalau mau bertanya satu orang satu pertanyaan saja karena sudah malam ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya begini, ketika dalam perjalanan naik kereta itu saya ditanya begini, agama Islam itu diturunkan di Mekah dan Madinah, daerah gurun pasir yang tandus, itu tidak cocok dengan kondisi alam Indonesia yang agraris. Yang cocok itu adalah agama yang dibawa oleh Yesus, karena diturunkan di Palestina, tanahnya subur seperti di Indonesia. Mohon ada penjelasan bagaimana mengkanter pertanyaan ini. Saya belum tahu di buku sudah ada atau belum, karena belum sempat saya membaca. Terima kasih. Itu kan hanya tuduhan akal-akalan, ya kan? Ya kenapa Allah menurunkan agama Islam di Arab? Tandus saja ini nggak cocok. Ya karena waktu itu negara di sana Arab itu penghidupan manusia di sana bagaikan ya hewan kan. Itu banyak sekali tuh segala yang nggak beres di sana. Makanya Allah turunkan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW orang Arab. Karena di sana tuh jahiliyahnya nggak luar biasa, zaman jahiliyah dulu. Lahir anak perempuan aja bisa dikubur hidup-hidup kok. Nyata. Karena jahiliyahnya sangat luar biasa di orang Arab zaman dulu, makanya Allah turunkan wahyu itu kepada Rasulullah SAW orang Arab, ya kan? Akibatnya lihat sekarang, jadilah agama dulu jahiliyah jadi terang benderang gitu. Jadi Allah menurunkan itu wahyunya kepada siapa di mana, ya tersuka-suka dia dong. Masa mereka yang mengatur harus di Palestina Yesus ya mau di Palestina kayak Yesus diturunkan Yesus atau apa, tidak masalah. Yang penting kan misi Yesus itu kan sudah selesai.
Dia cuma nabi rasul yang Allah utus hanya untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Sehebat apapun, subur apapun Palestina itu yang Allah turunkan Yesus, tapi dia itu satu agama yang Allah utus nabi itu hanya untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Dan periode ini tadi kan sudah saya bilang, sudah lewat, sudah expired. Ya kan? Nah, karena semua nabi hanya nabi-nabi lokal, maka Allah utuslah nabi yang terakhir Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, khataman nabiin, menggantikan apa yang pernah diutus dan turunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua manusia, berlaku untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Maka oleh sebab itu ya, siapapun manusia di muka bumi ini kalau tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah walau sedikit pun. Jadi bisa dibaca di surat Al-Hadid, surat 57 ayat 29 yang terakhir ya. Jadi selama Yahudi Nasrani atau orang lain tidak beriman kepada Rasulullah atau tidak masuk Islam, itu mereka tidak akan pernah mendapat karunia Allah walau sedikit pun. Jamin mereka pasti masuk neraka. Jadi kalau masalah soal tempatnya diturunkan tadi itu kan cuma akal-akalan mereka. Ya. Kalau sudah makmur, negara sudah makmur, kaya raya, sudah aman, ngapain diturunkan situ? Nabi diutus itu, diutus tentu diturunkan di daerah-daerah yang jahiliyah semua supaya terjadi perubahan kan di sana. Itu kan cuma akal-akalan mereka aja, nggak ada dasar mereka mengatakan begitu. Kalau cuma bilang Palestina subur Indonesia, kenapa nggak di Amerika? Ya kan, Amerika juga negara besar, makmur, kenapa nggak di situ aja Yesus diturunkan? Bahkan agama Kristen kok diturunkan di Palestina, pusatnya dibikin di Roma, ya kan? Apa hubungannya coba? Rasulullah, coba kalau kita enak kan di Arab juga kan? Iya kan, pusat agamanya di Arab juga, di mana Rasulullah wahyu diturunkan kepada Rasulullah orang Arab. Tapi ini coba Kristen diturunkan di Palestina, pusatnya di Roma, ya, nggak nyambung kan? Tanya kenapa kok bikin di Roma, bilang. Ya, Yesus kan agama diturunkan di Palestina, kenapa pusatnya di Roma, bilang. Jadi sehebat apapun agama Kristen yang mereka puja-puji, sanjung-sanjung, karena mereka suka selalu mengadu-adu antara Yesus dan Muhammad. Yesus banyak mukjizat katanya kan. Jadi saking hebatnya dia Tuhan, bisa melakukan macam-macam. Padahal mukjizat itu terjadi biiznillah. Dibaca di Quran semua mukjizat Isa alaihissalam. Nabi Isa betul banyak mukjizat. Kita akui di Quran iya, Bible ada. Bahkan ada mukjizat Isa di Quran tidak ada di Bible. Sebagaimana Isa bisa berbicara masih dalam buayan kan? Itu ada di Al-Quran, ada di Bible. Kalau Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, di Bible ada, ya Quran ada, diakui, tidak masalah. Kenapa Isa banyak mujizat? Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia itu betul-betul seorang nabi rasul yang diutus untuk mereka, supaya Bani Israel yakin dan percaya kan bahwa dia itu betul-betul seorang nabi rasul Allah, ya kan? Tapi apapun mujizat Nabi Isa yang terjadi, sehebat apapun semuanya, semua terjadi biiznillah, atas izin Allah. Bukan Isa yang hebat, bukan Yesus yang hebat, tapi Allah. Karena Allah kabulkan doanya, maka terjadilah mujizat itu. Kalau tidak. Nabi Isa nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya rasa itu ya. Masih ada? Nah, kalau nggak ada ya kita cukupkan sini aja, karena saya dari sini langsung berangkat ke Sidoarjo ya, karena kuliah pagi di sana ya. Jadi subuh saya harus sampai di sana. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya, kalau nggak ada saya serahkan ke panitia ini. Ya, nanti yang berminat buku silakan nanti di depan setelah acara ini, karena buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Jangan lupa setelah dibaca jangan disimpan, mubazir, berusaha berikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka membaca dan diberi hidayah oleh Allah masuk Islam ya. Silakan nih panitia, ini saya serahkan mic-nya. Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan. Atau kalau ingin kasetnya tadi, lagu tadi, boleh nanti diminta sama Pak
Pak Novel. Novel apa? Novel. Bawazir. Nanti ada. Karena cuma tinggal satu saya kasih ke dia biar beliau yang copy gitu ya. Ini lagu terbaru, belum pernah ada sebelumnya lagu ini. Dan itu sangat mendidik buat anak-anak kita. Bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, bagaimana peran bapak dalam keluarga itu. Nah, itu sangat bagus sekali. Udah nggak ada? Ya kalau nggak ada, ada nggak? Ya sudah kalau nggak ada, kita cukup tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.